Bagaimana hukum onani? Kalau kita bertanya pandangan para ulama, baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kita jumpai sebagian dari mereka mengharamkan, sebagian mereka mengatakan bahwa itu makruh apabila orang dalam keadaan terdesak. Perdagangan saham seperti ini lebih dahsyat daripada riba, di mana perdagangan saham yang berlangsung ini merupakan kedok perjudian. TV7 sebetulnya pada saat menayangkan kasus-kasus yang tidak baik di pesantren, seharusnya tidak mengesankan kepada masyarakat bahwa itulah pesantren. Pesantren punya jasa besar dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan dalam mendukung perjuangan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Bah, Hasan mau nanya nih bah, sekarang banyak anak muda yang sebenarnya pengen ngejaga diri biar nggak zina, tapi karena susah banget nahan nafsu, akhirnya banyak yang memilih untuk onani. Nah itu gimana bah dalam pandangan Islam? Apakah tetap nggak boleh atau gimana caranya biar nggak ke arah situ? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian-kajian yang kita sampaikan di bawah naungan Al-Quran memberikan solusi bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman agar tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari jalan yang tidak diridhoi. Allah Subhanahu wa taala menghiasi di hati pria dan wanita kecintaan kepada lawan jenisnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan keduanya mengungkapkan dan menyalurkan cinta mereka di jalan yang salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka untuk hidup berumah tangga, berpasangan dalam ikatan pernikahan yang direstui orang tua, disaksikan oleh para saksi,
Hingga mereka memandang hubungan ini sebagai hubungan sakral suci, bukan hanya sekedar hubungan biologis di antara mereka, tapi lebih dalam dari itu. Merupakan kemitraan. Bekerja sama dalam menjalankan amanat khalifah di atas muka bumi ini. Dan masing-masing memberikan rasa sakinah di hati pasangannya. Meredakan syahwat mereka, menenteramkan jiwa mereka, membuka pintu rahmat Allah, dan melahirkan anak-anak yang sehat jasmaninya, demikian pula mentalnya. Kecintaan pada pasangan, begitu juga kepada anak-anak, merupakan kecintaan yang fitri. Yang penting bagaimana kita menyalurkannya dengan cara yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kawinkanlah. Kata angkihu bukan menikahlah, tapi nikahkan, kawinkan orang-orang yang belum berumah tangga dari kalian. Hamba-hamba sahaya kalian yang soleh, yang siap untuk berumah tangga. Kalau sudah tiba saatnya, kawinkan mereka. Artinya perintah ditujukan kepada kedua orang tua, kepada wali terhadap anak-anak tersebut, juga kepada pemimpin dan pemerintah untuk memudahkan pernikahan. In yakunu fuqara. Kalau tadinya mereka dalam keadaan fakir, mereka dalam keadaan kurang, Allah berjanji yughnihimullahu min fadlih, untuk memberikan mereka kekayaan dari karunia-Nya. Bukan hanya sebatas usahanya. Usaha ditambah karunia Allah dengan kita berumah tangga. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, maha mengetahui hamba-hambanya, dan mana yang baik bagi mereka, mana yang tidak baik. Sedangkan orang-orang yang belum mampu menikah karena kondisi yang tidak mampu untuk dilintasi, Allah berfirman, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaklah orang-orang yang belum mampu menikah menjaga kesucian diri mereka, kehormatan mereka, sampai Allah berikan kecukupan buat mereka. Allah juga berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Di mana dalam menyalurkan kebutuhan biologis kita, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, kecuali pada pasangan-pasangan yang Allah halalkan atau hamba-hamba sahaya mereka. Nah, mereka yang melakukan hal ini orang yang tidak tercela. Tapi faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, yang melakukan hal-hal di luar itu, mereka orang yang melampaui batas, maksudnya perzinahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukum onani? Dalam bahasa Arab dinamakan al-istimna, artinya mengeluarkan sperma melalui jalan, ya, menggunakan tangannya, ya, atau dengan cara-cara ya yang lain. Atau nama yang lain al-adatus sirriyah, kebiasaan yang yang rahasia, kan orang malu untuk diketahui melakukan perbuatan semacam ini. Situasi dulu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pernikahan itu mudah. Kemudian pandangan mata orang lebih terjaga, di mana pakaian wanita muslimah tertutup, laki-laki juga demikian, menjaga kehormatannya, dan pria wanita tidak banyak pergesekan. Jadi situasi saat ini, ya, di mana kehidupan bebas merajalela, perbuatan keji ditayangkan, bahkan tanpa seorang harus berusaha keluar dari ruangan masing-masing, pada kamar masing-masing. Bahkan seorang bisa duduk di sebelah rumah temannya yang memiliki wifi,
mendapatkan sandinya, dia bisa melakukan dan menyaksikan apa-apa yang diharamkan Allah dengan mudah. Artinya, pemuda-pemudi sekarang bahkan orang tua terkepung oleh kemaksiatan dan perbuatan keji dari segala penjuru. Bagi yang sudah berumah tangga, mereka bisa menyalurkan pada pasangan mereka. Bahkan yang sudah berumah tangga pun terkadang tidak puas dengan pasangannya. Mereka banyak hidup liar dengan melupakan peringatan-peringatan Allah yang mengingatkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinaan. Dia merupakan perbuatan keji dan jalan yang salah yang akan mengantarkan kamu justru menuju kehidupan yang lebih buruk di dunia dan azab siksa di hari akhirat. Bahkan orang yang tidak bertobat dari perbuatan zina bisa kekal dalam azab api neraka. Kalau kita bertanya pandangan para ulama, baik itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kita jumpai sebagian dari mereka mengharamkan, sebagian mereka mengatakan bahwa itu makruh apabila ya orang dalam keadaan terdesak. Ibnu Abbas pernah ditanya masalah ini. Bagaimana hukumnya orang yang beristimna atau melakukan onani? Dijawab itu lebih baik daripada orang yang melakukan perbuatan zina. Nah, kita tahu situasi sekarang ini, situasi yang serius bukan main-main. Kalau seandainya orang tua, masyarakat tidak menjaga pemuda-pemudi mereka, maka dalam usia dini mereka bisa melakukan perbuatan zina. Tidak heran anak-anak sekolah SD bisa memperkosa teman di sekolah. Kenapa sampai terjadi semua ini? Orang tua bahkan memperkosa putrinya. Karena kemaksiatan secara terbuka sekarang ditayangkan. Anak-anak muda yang sedang tumbuh, apalagi pada masa puber, syahwat mereka meletup-letup. Kalau orang tua tidak memikirkan untuk mencari jalan menyalurkan syahwat tersebut di tempat yang Allah ridhai, khawatir mereka bisa terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan menodai kehormatan orang tua mereka. Oleh karena itu, perintah Allah wa ankihu bukan fankihu menjadi tanggung jawab orang tua untuk menikahkan putra-putri mereka dalam usia dini apabila mereka telah siap berumah tangga. Adapun jalan onani adalah jalan ya, tikus. Jalan tikus. Bila jalan utama tidak bisa mereka lalui, terjadi kemacetan, kemudian mereka khawatir diri mereka akan terjerumus dalam perzinaan, maka onani merupakan jalan keluar bagi pemuda-pemudi saat ini. Apalagi banyak orang tua tidak peduli terhadap urusan ini pada anak-anak mereka. Bahkan ada yang mengatakan kamu kalau berpacaran tapi jangan melampaui batas. Maksudnya jangan sampai anak orang hamil. Itu biasa diucapkan oleh mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang untuk menikahi hamba sahaya. Bukan tuan yang menikahi budaknya. Karena kalau tuannya menikahi budaknya, melahirkan anak, wanita tersebut merdeka. Karena anaknya, anak tuannya, si ibu merdeka otomatis. Tapi seorang laki-laki merdeka karena tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, menikah dengan seorang budak yang dimiliki oleh seorang tuan. Itu hukumnya makruh. Karena anak yang lahir akan tetap menjadi apa? Budak. Oleh karena itu, ini baru dibolehkan pada saat dalam keadaan pria tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka. Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Siapa yang enggak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka dari kalian, dia bisa menikah dengan hamba-hamba sahaya kalian yang beriman. Tapi pada tutup ayat ini, dzalika liman khasyiyal anata minkum. Ini bagi orang yang terdesak, takut kalau sampai dirinya apa? Terjerumus dalam perzinaan. Wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau kalian sabar, ya, itu akan lebih baik bagi kalian sambil datang kemudahan dari Allah. Begitu juga berkaitan dengan onani. Tanpa kita melihat pendapat para ulama yang bermacam-macam, kita bicara di hadapan realitas yang amat berbahaya saat ini dan serius. Onani dapat dilakukan oleh pemuda yang terdesak
takut terjerumus dalam perzinaan. Dia lakukan seperlunya tidak lebih daripada itu untuk meredakan syahwatnya. Tapi hendaknya orang tua, masyarakat berupaya untuk memudahkan perkawinan. Saya menikahkan anak-anak saya dari mulai tamat SMA. Pria, wanita, sudah tiba saatnya SMA, kita tawarkan untuk menikah. Ini merupakan upaya orang tua untuk menjaga kesehatan, kebersihan hidup anak-anaknya. Tapi ada orang tua nggak mampu, dapat dimaklumi, maka anaknya hendaknya menjaga dirinya untuk tidak bergesekan dengan wanita lawan jenisnya, menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan ke arah tersebut, menghindari juga tayangan-tayangan YouTube yang akan membangkitkan syahwatnya, atau buku-buku bacaan, dan mohon pada Allah agar Allah membantunya untuk berumah tangga dan menikah. Nah, kalau dia merasa dirinya terdesak, mengganggu aktivitasnya, membuat dia terbayang-bayang, dia dapat melakukan onani hanya pada saat diperlukan, tidak menjadi kebiasaan terus-menerus yang dapat nanti merusak dirinya. Jadi dalam hal ini kita ingin betul-betul hukum ya yang keluar betul-betul sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hikmah tasyri' yang kita pelajari. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengharamkan dengan firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ini pada saat biasa. Tapi pada saat seorang terdesak, Allah katakan dzalika liman khasyiyal anata minkum, itu bagi orang yang terdesak, wa antasbiru khairul lakum. Kalau kalian sabar itu akan lebih baik. Kalau mampu sabar. Kalau pada zaman dulu aja Allah berikan Berikan kemudahan solusi untuk menikahi wanita yang statusnya hamba sahaya. Padahal ini sebetulnya merugikan. Bagaimana saat ini? Di mana kondisi ini sekarang luar biasa, wanitanya liar, pria-prianya fasik, kemudian tayangan yang ditayangkan mendorong pemuda-pemudi kita menuju ke arah kerusakan. Bahkan sampai anak-anak SD bisa melakukan hubungan badan bersama temannya. Bahkan ada anak-anak yang memperkosa temannya. Ini peringatan, pelajaran buat kita. Orang tua harus mengambil sikap dalam hal ini. Jangan berpikir hanya kawin besar-besaran, tunggu sampai kamu mapan, tunggu sampai kamu ini. Akhirnya anaknya melakukan perbuatan dosa hanya untuk menunggu saat-saat yang akan dibanggakan orang tua dengan mengadakan perkawinan secara besar-besaran. Ini semua akan membawa orang tua menuju api neraka. Akan menjerumuskan orang tua ke dalam api neraka kalau sampai mereka melalaikan kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Yang mampu, kawinkan anak-anak kalian. Tidak perlu besar-besaran. Bekerja sama dengan pihak wanita untuk menikahkan putra-putrinya secara islami. Tanpa harus besar-besaran. Cukup bahkan dia memotong seekor kambing, memberikan hidangan makan bagi para tamu, tidak harus jumlahnya ratusan atau ribuan, 30-40 orang pun cukup. Kalau tidak mampu seekor kambing, seekor ayam. Nah, semasa belajar di perguruan tinggi, anak perempuan tersebut bisa tinggal di rumah orang tua laki-laki. Sambil memberikan bimbingan, pengarahan kepada mereka dan belajar untuk berumah tangga secara baik. Di mana orang tua, wanita, orang tua, laki-laki membimbing anaknya untuk menjadi orang-orang dewasa. Jangan menunggu nanti kalau sudah dewasa, tidak terbiasa berumah tangga. Akhirnya mereka begitu berumah tangga, yang mereka bayangkan cuma indah dan muluk-muluknya. Ternyata berhadapan dengan tantangan yang berat yang mereka tidak hadapi sebelumnya. Oleh karena itu untuk menjadi ahli masak harus belajar masak. Begitu juga untuk menghadapi tantangan harus terbiasa. Kita berhadapan dengan tantangan dan ujian hingga kita tegar setiap menghadapi ujian. Ketahuilah, kehidupan rumah tangga tidak seperti yang kita bayangkan dalam khayalan mimpi, cinta Romeo dan Yuli. Kehidupan rumah tangga realitasnya beda dengan apa yang diimpikan oleh anak-anak muda. Di mana cinta yang tumbuh, cinta dari hasil kerjasama. Ada tafahum di antara mereka. Ada kepedulian, ada kasih sayang jauh lebih indah daripada cinta dalam mimpi. Yang biasa diimpikan oleh pemuda-pemudi kita yang sedang puber. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi secara hukumnya bagaimana Ustaz Hussein sudah memberikan penjelasan secara lengkap bagaimana tentang masalah istimna atau onani ini dalam Islam. Agama Islam memang menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika kita dalam keadaan darurat ada jalan keluar seperti itu. Tapi dalam masalah menjaga kemaluan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan treatment kepada kita agar supaya kita tidak terjerumus. Tadi sudah disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita bukan langsung dalam perbuatan zinanya, tapi bagaimana melarang pendahuluan untuk zina tersebut sudah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Secara umumnya lagi bukan hanya zina tapi homoseksual dan sebagainya, LGBT, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama larang. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-fahisha ini di sini termasuk yaitu LGBT. Bagaimana jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati hal tersebut. Bagaimana melarang mendekatinya ya? Hal-hal yang bakal menjerumuskan kita ke dalam perzinahan tersebut ya harus kita cegah. Ya seperti tadi sudah disinggung, banyak di antara orang tua rasanya kalau anaknya sudah berpacaran bangga gitu. Ya, padahal ini adalah bagian dari ketika dia berdua-duaan dengan antara laki perempuan yang belum halal, yang belum menjadi istrinya, ini adalah dia mendekati perzinahan seperti itu. Ya setiap ada dua wanita yang berdua maka di sana ada syaitan yang akan menggodanya. Ini perintah untuk kita tidak mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada kakek nenek kita Adam dan Hawa. Ya. Allah perintahkan, Allah persilahkan Nabi Adam dan Hawa untuk makan dari buah-buahan surga. Kecuali yang dilarang hanya satu, jangan kamu mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan deketin ini. Lihat, dilarangnya jangan mendekati karena ketika kita mendekati di sana ada syaitan yang sudah siap menjerat kita seperti itu. Begitu juga dalam perzinahan ini. Ya, mendekatinya tadi bukan saja dari hal-hal yang dilarang seperti berdua-duaan atau sekarang ini ya dengan tayangan-tayangan yang vulgar seperti itu. Itu harus kita hindari. Begitu juga terhadap misal LGBT dari kecil Rasulullah SAW sudah membimbing agar supaya kita menjaga anak-anak kita, ya, pisahkan ketika mereka sudah berumur 10 tahun dalam tempat tidurnya. Begitu juga misalnya anak-anak di pesantren, ya, setiap anak itu tidur harus terpisah dari yang lainnya seperti itu. Jangan bareng-bareng seperti itu. Ini adalah bagian dari ya wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan seperti itu. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk mendekati perbuatan fahisha ini, itu tiada lain karena Allah tahu ya bagaimana karakter kita, bagaimana juga tekad musuh kita yang nyata yaitu syaitan yang selalu ingin menjerumuskan kita ke dalam al-fahisyah tadi. Dan juga Allah tahu karakter kita di dalam diri kita ini ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah, ada juga jiwa yang selalu menuju kepada keburukan seperti itu. Nah, oleh karena itu dari hal-hal seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah memberikan treatment kepada kita agar supaya kita tidak terjerumus ya, dalam jerat hawa nafsu kita atau jeratan syaitan. Dan yang kedua, hal yang penting juga tadi sudah terangkan bagaimana kita harus memudahkan jalan untuk pernikahan seperti itu. Dalam syariat Islam ini secara umum syariat Islam ini adalah memudahkan, tidak menyulitkan. Rasulullah katakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sekarang kalau anak-anak muda kita mau menikah, yang pernikahannya mudah, sebentar. Ada wali dari pengantin atau mempelai wanita, kemudian di sana ada calon pengantin laki-laki, di sana ada saksi, kemudian ada ijab kabul, selesai seperti itu. Mudah sekali. Tapi yang mempersulitnya adalah adat istiadat. Ya, itu yang bikin suruh mesti begini, mesti begitu, sehingga biayanya begitu besar. Ini yang akhirnya membuat para pemuda ini, kalau bahasa mereka bilang jiper gitu. Artinya takut, minder untuk maju ke ranah pernikahan tersebut. Oleh karena itu, ya ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Ikutilah syariat ini. Syariat ini memudahkan. Ya. Ma ja'ala alaikum fid dini man haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini dari kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini adalah garis besar dan ini adalah salah satu tonggak dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga oleh para nabi sebelumnya. Oleh karena itu dalam hal syariat jangan kita menghalang-halangi orang, membuat sulit seolah-olah nanti akhirnya jadi orang wah repot ya menjalankan kebaikan ini kok repot. Lebih baik saya melakukan satu perbuatan yang halal, gampang, nggak perlu repot-repot seperti itu. Nah ini kan artinya kita menutup jalan kebaikan, malah membuka lebar-lebar jalan keburukan. Ini berarti kita membantu syaitan. Ya, jadi awanun lisyaitan. Ya, kita menjadi kaki tangan syaitan untuk menjerumuskan anak-anak muda kita. Oleh karena itu, ya kita harus bantu mereka, ya mudahkan buat mereka di dalam bagaimana menyalurkan syahwat mereka. Dan yang terakhir juga harusnya ya tentunya pada saat sekarang ini fitnah begitu banyak, serangan begitu banyak, godaan begitu banyak. Ya kalau dulu hanya mungkin kalau melihat film hanya di bioskop, sekarang masuk ke YouTube kita, ke HP kita, ke kamar kita. Oleh karena itu ya untuk menjaga hal itu sibukkan para pemuda kita, anak kita pada kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, apakah itu berolahraga, apakah itu bekerja atau apa, atau terutama sekali jangan melupakan ya mengkaji Al-Qur'anul Karim sebagai pembenteng dari itu. Setelah itu berbagai kegiatan, aktivitas yang positif seperti itu. Sehingga dia tidak bengong seperti itu, kemudian akhirnya tergoda untuk melihat hal-hal yang buruk. Mungkin ini saja yang bisa kita ingatkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita perlu tambahkan sedikit solusi untuk pemuda kita ini dan pemudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan baik itu pemuda-pemudi untuk menjaga pandangan mata mereka. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan bahwa bagi pria-pria yang beriman agar mereka menjaga pandangan mata mereka, bukan menutup mata, tapi membatasi pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu akan lebih menjaga kesucian mereka. Satu kali Rasulullah SAW pada musim haji bersama 100 sahabat.
Tahu-tahu melintas seorang wanita yang cantik. Sahabat ini langsung memandangi terpana. Rasulullah palingkan wajahnya, mengatakan al-ula lak. Pandangan yang pertama, kamu nggak disalahkan. Karena Allah nggak perintah kita menutup mata. Tapi yang kedua dengan terpana terus memandangnya secara fokus akan dapat merusak hati kita. Dalam sebuah riwayat an-nadhratu sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan mata ini panah beracun dari panah iblis. Walaupun sudah dicabut, tapi racunnya masih apa? Menghantui kita. Faman tarakaha mimma khafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Siapa yang meninggalkan pandangan seperti ini, aku akan gantikan rasa manisnya iman yang akan dirasakan dalam hati. Sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan mata mereka, begitu juga wanita. Wa qul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan katakan pada kaum wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mata mereka, menjaga juga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan hiasan tubuh mereka kecuali yang memang tak terelakkan, terbiasa tampak. Hiasan tubuh ini bukan seperti gelang, anting, tapi tempatnya gelang, tempatnya anting, termasuk juga lekuk-lekuk tubuhnya. Mereka tidak menampakkan hiasan tubuh mereka kecuali yang memang tak terelakkan, terbiasa tampak seperti tangan wanita yang bekerja. Kemudian wajah dibolehkan terlihat, tapi ya, tidak bersolek, berdandan yang menarik perhatian. Dan pria juga tidak memandangnya secara apa? Secara terus-menerus. Itu yang akan merusak. Nah, kalau kita lihat pada ayat ini, bahwa wanita mendapatkan penekanan di sini ya, untuk tidak menampakkan hiasan tubuh mereka kecuali yang biasa tampak. Maka disebutkan syarat berpakaian wanita pertama menutupi seluruh aurat yang mesti ditutupi. Yang kedua tidak transparan hingga kulit tubuhnya terlihat. Yang ketiga tidak menjiplak. Menutupi tubuh tapi melekat hingga menampakkan apa? Hingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kaum wanita untuk mengulurkan atau menjulurkan kerudung mereka dari kepala hingga menutupi kantong-kantong dada mereka. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Karena walaupun mereka menggunakan pakaian panjang, sulit untuk menutupi dada mereka. Tapi dengan jilbab dari kepala hingga menutupi kantong dada mereka, tonjolan dada mereka tidak akan terlihat. Bagaimana badannya? Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Rasulnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan wahai Nabi pada istri-istrimu, putri-putrimu, wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menutupi tubuh mereka. Jilbab itu dalam bahasa Arab artinya penutup tubuh. Bukan kerudung namanya khimar. Jadi menutupi tubuh mereka dari atas hingga ke bawah. Baju luar. Jadi di samping baju pakaian yang biasa dipakai perempuan long dress atau atasan bawahan, ada balto yang menutupi tubuhnya hingga lekuk-lekuk tubuhnya tidak terlihat. Kalau pria menjaga pandangan matanya, perempuan menutupi auratnya secara sempurna, tidak menonjolkan lekuk tubuhnya, insya Allah ini akan lebih menjaga masyarakat Islam. Dan ini di tengah-tengah masyarakat yang beriman. Kemudian juga Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Saya sebagai manusia, sebagai seorang pria juga apa? Juga merasakan gejolak, ya. Nafsu pada saat kita kanak-kanak, masa puber, masa remaja, masa tua pun kita merasakan. Oleh karena itu dengan kita berzikir pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah janjikan buat kita untuk menerangi jiwa kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dia yang akan melimpahkan selawatnya untuk kalian. Begitu pula para malaikat yang akan mengeluarkan kalian dari kegelapan yang gelap gulita, yang berlapis-lapis menuju kehidupan terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah terhadap orang yang beriman amat penyayang. Nah, zikir
kemudian menjaga pandangan mata kita, kemudian berpuasa untuk menjaga syahwat kita, membantu kita untuk mengendalikan syahwat. Pada saat kita berpuasa, bahan bakar syahwat dengan sendirinya berkurang. Ditambah kita berzikir, membaca Al-Quran, kemudian kita juga menjaga pandangan mata kita, dan juga jangan sekali-kali kita kalau kumpul bercerita mengenai keindahan wanita. Karena kalau kita bercerita, cerita itu lebih mengerikan daripada mata melihat. Di saat seorang laki-laki menggambarkan keindahan seorang wanita, kecantikannya, pesonanya, itu akan membuat orang mudah sekali terbayang-bayang menjadi kendaraan syaitan masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu pada zaman dahulu kala, kita biasanya orang-orang tua di majelis, tidak ada satupun orang tua yang berbicara mengenai wanita. Kecuali kalau dibilang saya baru menikah. Kapan kamu menikah? Tapi nggak menyebutkan wanita. Tidak menyebutkan tentang wanita keindahan maupun kecantikannya. Tidak seperti saat ini. Nah, televisi kita, YouTube kita, Instagram kita, spot kita ini betul-betul merusak sampai anak-anak kecil bisa terjerumus dalam kerusakan. Jadi kita harus serius, bukan hanya melarang orang untuk tidak melakukan katakan perzinaan atau perbuatan onani, harus ada solusi. Amar ma'ruf baru nahi mungkar. Jangan kemungkaran mengepung kita, jalan semuanya buntu, akhirnya tanpa ada solusi mereka terjerumus dalam perbuatan yang lebih mengerikan. Kalau para ahli jiwa mengingatkan dampak dari onani itu tidak sehat. Orang kalau terbiasa melakukan lama-kelamaan mentalnya lemah, daya tahannya juga lemah, dan pikirannya mudah terganggu. Jadi tidak dilakukan kecuali pada saat darurat. Di mana dia khawatir sampai syahwat menghilangkan kesadarannya, mengganggu pikirannya. Karena pada saat pemuda pada masa puber atau katakan dewasa, dia menghadapi gangguan ini, mengganggu betul-betul stabilitas mentalnya. Nah kalau dilakukan seperlunya insya Allah tidak akan mengganggu dirinya. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, ini yang akan merusak mental kita. Bahkan bisa merusak kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari sahabat Umdah. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan banyak orang ikut trading buat nyari penghasilan karena keuntungan bisa cepat. Trading itu sistemnya kan beli aset pas harga lagi turun, terus dijual lagi pas naik. Bahkan biasanya dalam hitungan jam, menit, detik. Nah, dalam Islam itu hukumnya gimana? Itu masih dianggap jual beli yang dibolehkan apa sudah masuk ke ranah yang dilarang? Misalnya karena ada unsur spekulasi atau gharar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Bermusyarakah atau melakukan syarikah, kerjasama dan kemitraan itu merupakan hal yang dianjurkan dalam agama. Satu, memiliki skill, memiliki ladang usaha, tapi kekurangan modal. Yang satu memiliki modal. Maka yang satu berinvestasi dengan uangnya, sedangkan pengelola dengan kemampuannya atau katakan dengan asetnya, tanah dan lahan yang dimiliki, kemudian dihitung berapa saham masing-masing. Karena begitu ada kemitraan, maka dengan sendirinya harus jelas berapa saham masing-masing. Yang satu menginvestasikan dalam bentuk uang atau cash flow, yang satu dengan ladang yang dikelola dan usaha yang dikerjakan. Dengan cara ini kita bisa terhindar dari riba. Jadi si pengusaha tidak harus meminjam dari bank dengan riba, tapi mereka mengelola dengan tenang, aman, tanpa dikejar-kejar oleh bunga, tapi mereka bekerja sama mengelola. Dengan ini mereka bisa mendapatkan dividen yang sehat, halal, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan tidak takut dikejar-kejar oleh waktu, kewajiban membayar bunga. Oleh karena itu, diperlukan betul-betul iklim yang sehat, yang menumbuhkan saling percaya. Dan pemerintah di sini harus menjadi pengawas yang baik, tanpa keberpihakan. Melindungi hak investor,
yang berinvestasi dengan uangnya, melindungi juga hak pemilik lahan dan usaha agar tidak saling menzalimi. La tadzlimun wa la tuzlamun. Dan kita harus tahu bahwa saham yang dibolehkan itu saham dalam usaha yang halal, tidak sama sekali ya bercampur dengan yang haram. Kalau usahanya atau yang dikelola merupakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka katakan tidak mengkonsumsi barang tersebut, tapi dijual belikan di tengah-tengah orang di luar Islam, hukumnya haram. Seperti mereka yang beternak babi, ya, yang dipasarkan katakan di tengah-tengah masyarakat yang bukan muslim, atau katakan memproduksi alkohol, minuman yang memabukkan. Bukan untuk kaum muslimin, tapi untuk orang di luar Islam. Hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan dalam cara apapun. Dan kita tahu bahwa dunia ini luas, ladang usaha juga yang Allah buka begitu banyak. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Kalau kamu tidak bisa berusaha dengan baik di tempat ini, kamu bisa berusaha di tempat lain. Untuk mengikuti jalan yang Allah ridhai. Cuma yang berlangsung sekarang perdagangan saham seperti di bursa. Yang kita jumpai bukan perdagangan saham yang real. Tapi perdagangan saham yang sebetulnya merupakan kedok dari gambling atau perjudian. Kemudian mengandung juga gharar. Ada unsur maisirnya, itu gambling. Ya. Ada juga ghararnya, bau penipuan dan kebohongan. Di mana mereka para penggoreng memberikan berita-berita yang menyenangkan mengenai pertumbuhan perusahaan atau sahamnya, tidak menjelaskan pertumbuhan dari perusahaan tersebut atau produksinya, tapi bicara mengenai minat orang membeli saham. Berbondong-bondong orang membeli saham. Tahu-tahu ternyata begitu sampai puncaknya, saham tersebut dilepas oleh pemiliknya, dia mendapatkan keuntungan besar, sedangkan pihak lain dirugikan karena mereka tertipu. Ini yang berlangsung dalam pasar bursa. Nah, di pasar bursa ini kita temukan perdagangannya perdagangan jangka pendek. Di saat dia melihat katakan harga sahamnya per lembar katakan dari 5.000 mencapai 10.000, langsung dilepas. Seperti yang dilakukan George Soros pada tahun 98, hanya sekejap dia meraup keuntungan yang amat besar. Perdagangan saham seperti ini lebih dahsyat daripada riba. Lebih dahsyat dari riba. Riba ya dengan keuntungan yang dipatok ya, atau dengan bunga yang dipatok. Dan memberikan pinjaman kepada pengusaha betul merugikan. Memberatkan satu sisi, menguntungkan sisi yang lain ya. Ini juga menimbulkan inflasi. Karena apa? Karena yang mengambil bunga tidak peduli apakah yang meminjam ini usahanya tumbuh, menghasilkan atau tidak. Yang jelas bunga sudah dipatok tanpa melihat pertumbuhan perusahaan tersebut. Akibatnya apa? Membuat angka inflasi semakin meninggi. Karena angkanya tumbuh, sedangkan produktivitasnya tidak kita lihat pertumbuhan. Sedangkan saham ini lebih mengerikan lagi. Di mana perdagangan saham yang berlangsung ini merupakan kedok perjudian. Apalagi penjualan saham jangka cepat. Di mana kita saksikan kertas saham hari ini dijual dengan harga Rp1.000. Besok meningkat menjadi Rp2.000. Tahu seminggu kemudian harganya meningkat sampai Rp10.000. Kita bertanya, pertumbuhan harga ini kenapa? Apakah seiring dengan pertumbuhan dari perusahaan tersebut? Kalau seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut, berarti real. Perusahaan berkembang, kemudian harga sahamnya meningkat. Karena apa? Karena dividennya juga meningkat. Tapi yang terjadi saat ini, perusahaan tidak sama sekali tumbuh, sedangkan harga kertas sahamnya meningkat tinggi. Kita bertanya dari mana pertumbuhan angka tersebut? Jawabannya apa? Dari permainan. Permainan yang kotor, wal'iyadzubillah, yang mengandung unsur gambling, ada gharar penipuan, ya.
Kalau bicara mengenai riba, riba tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang berlangsung di perdagangan bursa. Seorang realnya memiliki saham di perusahaannya, ya, nilai aset perusahaannya katakan 1 miliar. Dia menjual 45% saham perusahaannya seharga 2 miliar. Padahal nilai realnya cuma 1 miliar, dijual harga 2 miliar. Mereka mengatakan bahwa ini 45% dari harga sahamnya atau saham perusahaannya. Dia masih punya 55%. Berarti dia masih apa? Dominan kan? Yang 45% dengan nilai 2 miliar lebih besar daripada real asetnya. Betul tidak? Dengan alasan bahwa ini perusahaan sedang berkembang dan tumbuh. Walaupun aset realnya cuma 1 miliar, tapi kemungkinan berkembang sampai 4-5 miliar. Itu merupakan perjudian yang amat kotor. Oleh karena itu semua perusahaan-perusahaan yang go public pada umumnya, mereka menjual saham mereka bukan karena perusahaan mereka untung menjanjikan, karena butuh cash flow. Oleh karena itu ada pengusaha datang kepada perusahaan alat-alat berat. Dia datang meminta agar perusahaan alat-alat berat tersebut menjual sekian alat-alat berat untuk apa? Untuk mengembangkan usahanya. Dan dia ingin go public. Ditanya oleh pihak pengusaha alat berat tersebut, perusahaan kamu sudah berjalan berapa lama? Dia bilang belum, masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Kemudian dia bawa alat-alat berat untuk dipajang dengan tujuan untuk bisa melakukan go public. Ini kebohongan enggak? Seharusnya perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan selama berkali-kali baru punya hak untuk go public apabila ditemukan perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan. Tapi kalau perusahaan baru mulai atau perusahaan belum menghasilkan keuntungan, tahu-tahu melakukan go public, Badan Pengawasan Pasar Modal seharusnya tidak mengizinkan. Tapi di Indonesia hukum bisa diuangkan. Semua bisa diatur. Akhirnya mereka-mereka yang tadinya berusaha dalam sektor real, karena asyik melihat bagaimana keuntungan fluktuatifnya atau progres begitu cepat, usaha mereka yang tadinya real, langsung mereka alihkan semua menuju pasar saham. Ini kejadian terjadi pada orang yang saya ketahui betul-betul. Dia punya usaha dalam bidang properti, ketika dia menyaksikan ternyata perdagangan saham lebih mengenakan, lebih cepat keuntungannya, semua hasil penjualan building dimasukkan ke dalam saham. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian sahamnya tinggal Rp5 harganya. Dia masih bermimpi sahamnya akan naik dan membawa keuntungan buat dirinya. Dan saya juga ingat ketika salah satu perusahaan dari pengusaha Indonesia yang cukup besar. Perusahaan tersebut dalam keadaan lesu. Tapi begitu si pengusaha, pemilik usaha tersebut masuk menjadi menteri, langsung sahamnya dari Rp500 naik menjadi Rp15.000. Naik Rp15.000. Langsung berbondong-bondong, ya, keluarga menteri tersebut bersama rekan-rekan kroninya berbondong-bondong membeli saham. Tidak lama kemudian saham tersebut naik. Ketika saham sampai di puncak, langsung mereka lepas beramai-ramai. Yang taruh 1 miliar bisa dapat keuntungan berapa coba? Kalau dari Rp500 naik menjadi Rp15.000, berapa keuntungannya? Nah kita bertanya, ini keuntungan yang didapatkan apa kira-kira imbalannya? Ada usaha yang real. Berarti apa? Pemerintah harus mencetak uang senilai keuntungan tersebut tanpa ada barangnya, tanpa ada hasilnya. Tanpa juga membuka lapangan pekerjaan. Ini pekerjaan syaitan. Oleh karena itu, berusaha atau mencari keuntungan melalui bursa atau perdagangan dolar dan emas. Ini semua sebetulnya merupakan perbuatan yang haram. Emas sebetulnya menjadi standar. Begitu juga dolar merupakan alat tukar. Hendaknya tidak dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Kalau kita tukar uang rupiah ke dolar karena kita ingin berangkat ke luar negeri, lain masalahnya. Tapi kalau sudah menjadikan dolar sebagai komoditas yang diperjualbelikan padahal dia merupakan alat tukar,
maka akan terjerumus atau menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Dan saya katakan, riba diharamkan Allah, dikutuk oleh Allah, dan Allah memerangi orang yang bermain riba. Ketahuilah, perdagangan di bursa ini bukan perdagangan, tapi lebih dahsyat daripada riba dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa. Lebih baik buka lapangan pekerjaan. Jangan orang akhirnya menjadi gila bursa, berangan-angan, bermimpi, bermain, mirip dengan orang main SD-SB. Semua dalih yang mereka pernah sampaikan, setelah saya perhatikan semua itu sebetulnya merupakan argumen iblis. Oleh karena salah seorang dari mereka mengatakan di bursa ada malaikat, ada iblis. Tapi yang dominan siapa? Yang dominan raja iblis. Mereka yang bermain di bursa, ya, sebetulnya orang yang jadi mainan. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang melakukan go public, begitu mereka lepas, kemudian mereka membayar pengamat untuk menggoreng, mereka langsung terima uang cash flow. Cash flow yang mereka terima dari uang, ya. Mereka yang membeli saham tanpa ada imbalan yang real yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, jauhi riba, jauhi juga bursa. Lebih baik uang kita investasikan dalam usaha yang real dengan cara bekerja sama, menumbuhkan kepercayaan, membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan keberkahan dalam usaha kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang saat ini terhubung dengan bursa atau melakukan investasi yang tidak jelas, yang penuh dengan kebohongan, juga mengandung unsur maisirnya, mengandung unsur ribanya, agar mereka bekerja memberdayakan nikmat yang Allah berikan dalam usaha yang halal. Mereka mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan juga janji Allah di hari akhir nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Al-Akhtas. Saya ingin citir beberapa ayat Quran yang menjadi patokan dalam hal kita berjual beli, bermuamalah, bertransaksi seperti itu. Di Al-Quran sudah ada, ya, ketentuan-ketentuannya, yang mana ketentuan-ketentuan secara pokok ini, ya, ini bisa diterapkan di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, masa sekarang atau masa yang akan datang. Karena Al-Quran tidak hanya terbatas oleh waktu masa turunnya. Al-Quran ini Allah turunkan untuk Nabi akhir zaman. Yani berarti Al-Quran akan up to date untuk segala kondisi, termasuk kondisi kita saat ini. Yang mana di sini banyak sistem ekonomi yang muncul, yang dulu belum ada, yang dulu tidak ada. Bagaimana? Apakah disebutkan oleh Al-Quran? Al-Quran sudah menjelaskan kunci-kuncinya, garis-garisnya, bagaimana suatu transaksi bisnis yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mana yang harusnya dilakukan oleh kita agar supaya ekonomi ini berjalan dengan semestinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam prinsip transaksi mengingatkan kepada kita, ya, yaitu la tadhlimuna wa la tudhlamun. Prinsipnya di dalam transaksi tersebut tidak boleh ada yang menzalimi, ya, dan tidak boleh ada yang terzalimi. Jadi bagaimana kalimat ini simple tapi maknanya luas. Orang bisa saja menzalimi, ya, misalnya orang lain dengan tadi misalnya di dalam bursa di up dulu, ya, di bluff dulu, ya, seperti jadi ekonomi bubble begitu, dia punya sahamnya, sehingga ketika terjual pun itu masih artinya dia masih dapat keuntungan. Itu kalau ketika di situ ada seperti itu penipuan, berarti menzalimi orang lain. Tapi kalau saham itu real seperti tadi sudah dijelaskan, kita ini memang adalah makhluk sosial. Kadang-kadang tidak bisa melakukan suatu perusahaan, menjalankan suatu perusahaan sendiri.
Oh, kita perlu kerjasama, tapi orang-orang yang meletakkan sahamnya itu jelas dan yang dikerjakannya jelas. Itu hal yang dihalalkan, musyarakah seperti itu. Ya, jadi prinsip la tadlimuna wa la tadlamun, ya, ini adalah prinsip yang pertama, yang utama. Prinsip kedua, antaradin minkum. Ya, ada saling ridho di antara keduanya yang bertransaksi, jual beli, ya, seperti itu. Ya, seperti sekarang kan ada jual beli online seperti itu kan. Ya. Bagaimana dulu zaman Nabi nggak ada. Ya, dan tadi kita ukur dengan keadaan tadi. Ada yang dizalimi nggak? Apakah dia menipu misalnya, dia taruh speknya yang bagus, ternyata yang dikirim yang tidak bagus. Berarti dia mau zalimi. Berarti dosa bagi si penzalim itu. La tadlimuna wa tadlamun. Yang kedua, jadi antaradin minkum, saling suka, saling rela di antara keduanya. Nah, ini jangan disalahartikan saling rela di sini kalau yang diperjualbelikan itu barang yang haram. Yang ketiga yaitu jangan tidak ada yang barang yang dijual tadi, yang ditransaksikan bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi misalnya seperti seorang melacurkan dirinya, dia kan rela seperti itu, nggak bisa. Prinsip antaradin minkum untuk hal-hal yang diharamkan seperti tadi, menjual misalnya babi dan sebagainya yang diharamkan itu tidak boleh, ya. Jangan dibilang itu antaradin. Tapi di sana juga nggak boleh yang ketiga itu menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang keempatnya, tentunya ini boleh dikatakan yang keempat, atau ini merupakan turunan dari la tadlimuna wa la tadlamun. Ya, tadi tidak ada gharar di sana, tidak ada penipuan, manipulasi, ya, tidak ada tatfif di sana, dilarang kan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, ada pengurangan, ya, sebegitu. Wala riba, di sana ada riba juga, ya kan? Karena riba juga sebenarnya ini turunan dari la tadlimun, karena riba itu adalah kezaliman. Kemudian ada pengkhianatan dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip yang berlaku zaman Nabi, zaman sahabat, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Dan dalam ekonomi secara makro Allah sudah ingatkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Hendaknya harta itu jangan berputar hanya di kalangan orang kaya, di kalangan konglomerat. Kita perhatikan 10 tahun yang lalu ini bagaimana, yaitu harta berputar di kalangan konglomerat, ya. Pengusaha-pengusaha besar, tapi pengusaha menengah dan pengusaha kecil banyak yang gulung tikar. Ini nggak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala canangkan untuk kita. Oleh karena itu, kenapa ada kewajiban zakat? Untuk mana diberitahukan di sini zakat, ya, agar supaya diberikan kepada mereka-mereka yang tidak mampu, fuqara, masakin, bukan sebagai sesuatu yang konsumtif saja. Oleh karena itu di dalam zakat di dalam asnaf zakat ada amilin di sana. Amilin artinya orang yang bekerja, mengatur bagaimana pembagian zakat tersebut. Bukan hanya dibagikan selesai seperti itu. Seperti orang memberikan zakat fitrah misalnya. Dari bagi-bagikan, dia terima, diam aja duduk, terus tinggal bagi-bagikan seperti itu. Bukan. Tapi amilin di sini bekerja. Oleh karena itu dia digaji, dia dapat bagian di sana. Dia mendata orang-orang miskin, dia mendata siapa yang wajib zakat, kemudian dia berusaha mengumpulkan zakat. Kemudian setelah itu dia menyalurkannya dengan perhitungan, ya, diberikan misalnya modal, diberikan misalnya gerobak, diajarkan, di training orang yang diberikan, orang fakir tadi diajarkan bagaimana berusaha. Kemudian juga diberikan dana untuk dia hidup sebelum usahanya lancar, kan pasti nggak bisa dia makan hasil yang dia jual seperti itu. Ini semuanya harus difikirkan. Nah, amilin di sinilah yang memikirkan hal tersebut agar supaya tadi orang yang mustahik zakat tadi tahun depan walaupun dia belum jadi muzaki, minimal dia keluar dari daftar mustahik, dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini semuanya bagaimana Allah atur kaila yakuna dulatan bainal aghniya, agar supaya
harta itu jangan berputar di antara orang kaya saja gitu. Nah inilah bagaimana Islam mengajarkan kita bukan saja untuk hal akhirat, bagaimana mengajarkan kehidupan di dunia yang akan memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ketenangan batin, ya, kesenangan ya, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, karena menjalankan sesuatu yang diperintahkannya yang halal ya, dan juga nanti mendapatkan kehidupan yang bahagia tentunya di akhirat nanti karena sudah menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Wallahu a'lam. Mbak kan sama Ami Hamzah dulu pernah mondok cukup lama. Sebenarnya gimana sih kehidupan para santri di pesantren? Soalnya yang belum lama ini kan di salah satu stasiun TV digambarkan bahwa santri itu dieksploitasi, diperlakukan semena-mena atau dimanfaatkan. Apakah gambaran seperti itu benar terjadi atau berbeda dengan pengalaman Baba dan Ami Hamzah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Wa ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saya bersama Ustadz Hamzah berasal dari pesantren yang sama. Selesai sekolah di pesantren, saya berangkat ke Mesir. Ustadz Hamzah melanjutkan ke jurusan teknik. Hingga beliau menyelesaikan pendidikan di teknik UI. Setelah itu beliau menjabat jabatan di Nasional Gobel. Tapi tetap walaupun beliau bergelut dalam bidang teknik, ya sebagai seorang pejabat juga, tapi tetap beliau aktif mengajar. Aktif mengajar, beliau juga dapat tawaran untuk belajar di Saudi Arabia, tapi beliau lebih suka memilih untuk melanjutkan sekolah di Indonesia. Selama kita sekolah di pesantren, kita menyaksikan ya liku-liku, suka duka belajar di pesantren yang amat sederhana. Di mana pesantren tersebut orientasinya bukan materi. Bahkan pendiri pesantren atau pemiliknya harus mencari uang ke sana kemari untuk menghidupkan santri-santri yang tidak mampu membayar. Karena sebagian mereka tidak membayar. Dan guru-gurunya juga guru-guru yang penuh dengan ketulusan. Sewaktu kita belajar di sana, saya memiliki di antaranya 2 orang guru. Satu yang mengajarkan saya membaca Al-Quran. Satu lagi ya yang banyak memberikan bantuan pendidikan dalam bahasa Arab, mengajarkan buku-buku yang cukup berkembang dan viral seperti karya Fathi Yakan, Madaya Al-Intiwai Islam ya. Begitu juga Abdul Karim Zaidan yang kita pelajari pesantren bersama Ustadz Hamzah ya. Usulul dakwah ya. Kemudian juga kita mempelajari Ruh Ad-Din Islami, kalau tidak salah ditulis oleh Tafif Abbarah kalau nggak salah ya. Kita belajar dengan keadaan yang amat minim. Kita belum ada listrik di tempat tersebut, masih menggunakan semprong. Hampir dikatakan setiap hari kita menikmati suasana yang indah dan damai. Walaupun makan yang kita makan menu sederhana. Kita makan terkadang hanya gado-gado, lodeh, ya, laksa. Adapun daging hanya pada setiap acara-acara hari besar Islam seperti bulan Maulid atau Rajab kita menikmati daging. Tapi dari mulai pendiri pesantren, guru-guru, murid semua hidup dalam kondisi yang amat sederhana. Sebagai contoh, 2 guru yang saya sebutkan tersebut guru Al-Quran, selesai mengajar, dia pergi ke gunung untuk mikul kayu buat makan anak-anak santri. Guru yang satu juga begitu. Pada saat tidak terdapat kayu, dia berangkat, kemudian dia pikul kayu untuk persediaan makan atau memasak bagi anak santri. Jadi pada malam hari, ketika dia memasak dalam jumlah besar, dia sholat qiyamul lail di samping tungku masak. Nanti begitu datang waktu sholat subuh, si guru keliling di tengah-tengah santri untuk membangunkan mereka.
Kemudian di masjid mengajarkan Al-Quran. Selesai itu, ya, mereka semua berangkat ke mat'am untuk makan. Selesai makan, santri mempersiapkan diri untuk sekolah. Itu semua dilakukan oleh guru-guru yang sama. Mengajar, kemudian memasak, mencari kayu. Jadi kita lihat sama sekali tidak ada eksploitir. Di mana kita nikmati suka dukanya bersama-sama. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pendidikan kita. Dan Allah kasih alhamdulillah dengan ilmu yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan karena guru-guru yang tulus dan penuh kecintaan. Adapun kalau ada sebahagian pesantren mereka melakukan eksploitasi terhadap murid-murid mereka dengan bayaran yang tinggi, bahkan terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut pada anak-anak, ini tidak mewakili semua pesantren. Karena banyak pesantren-pesantren yang betul-betul mendidik murid mereka dengan penuh ketulusan, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Tengah di salah satu kota di Solo. Ya, di Solo itu terdapat pesantren dengan sekolah umumnya juga, dan muridnya cukup banyak jumlahnya. Tahu berapa mereka bayar untuk sekolah dan tinggal makan bersama-sama? 150.000. Saya bertanya dari mana kekurangannya? Dibilang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah. Begitu juga ya, pesantren yang lain khusus mengajarkan tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab. Rata-rata tamat dari sekolah itu mereka berangkat langsung ke Mesir, diterima kuliah di Mesir. Itu juga dengan segala kesederhanaan. Nah kalau ada 1-2 pesantren yang mau eksploitasi murid-muridnya, juga menetapkan tarif yang cukup mahal, kemudian ada juga kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum di pesantren, jangan kita mengeneralisir. Oleh karena itu, TV7 sebetulnya pada saat menayangkan kasus-kasus yang tidak baik di pesantren, seharusnya tidak mengesankan kepada masyarakat bahwa itulah pesantren. Pesantren punya jasa besar dari sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan dalam mendukung perjuangan. Baik pesantren Muhammadiyah, pesantren NU-nya, kalau ada oknum-oknum di NU atau di Muhammadiyah yang menyalahgunakan ya, wewenang mereka atau memanfaatkan keluguan masyarakat, jangan kita generalisir. Dan kita harus tahu, para pejuang yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ini, termasuk juga Bung Tomo ketika berjuang ya, untuk apa? Untuk berhadapan dengan pasukan sekutu, itu mendapatkan dukungan dari ulama-ulama, pendiri-pendiri pesantren, bahkan mereka kerahkan murid-murid mereka. Nah pada masa-masa perjuangan juga, pada masa Belanda, peran pesantren begitu kuat. Kalau tidak semenjak lama Indonesia sudah berubah. Oleh karena itu, kalau kita mengeneralisir, menggambarkan pesantren seperti yang digambarkan oleh TV7 secara umum, ini betul-betul merupakan apa? Pengkhianatan terhadap jasa-jasa mereka, jasa para leluhur yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan tamat dari sekolah umum, tapi tamat dari pesantren yang sederhana di sebuah lembah di daerah Sukabumi yang betul-betul tertinggal. Guru-guru kita mengajar dengan penuh kekhusyuan, penuh keikhlasan. Tahu berapa yang didapatkan untuk mereka? Rp1.500 hanya cukup untuk beli odol, untuk beli kebutuhan mandi ya, dan ala kadarnya. Sedangkan mereka makan bersama santri. Mereka tidak bisa makan di rumah mereka. Mereka meninggalkan dunia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Jadi sungguh kejam, sungguh zalim kalau seandainya mereka mengeneralisir semua pesantren sama dengan kasus-kasus yang terjadi pada sebahagian pesantren. Begitu juga terdapat gereja-gereja, tempat pendidikan yang dikuasai oleh sebagian orang yang beragama Kristen yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi bukan semuanya. Ada sekolah-sekolah mereka yang cukup baik, bertanya kepada muridnya berapa yang kalian mampu bayar, mendidik murid-murid mereka dengan baik, akhlak-akhlak mereka kita hargai, kita hormati. Jadi jangan kita mengeneralisir. Kalau ada satu kasus
yang dilakukan oleh oknum, maka oknumnya yang kita minta untuk dikenakan sanksi dan hukuman. Kalau pesantrennya memang menyebarkan kebejatan, itu harus betul-betul dibubarkan, dihentikan, dan yang menjadi pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, ada memang pesantren ketika anak kiainya melakukan perbuatan yang tidak benar, dibela secara membuta, bahkan dilindungi. Ini yang tidak benar. Tapi jangan kita menganggap semua pesantren seperti itu. Jasa-jasa Kiai Hashim Asy'ari dengan para penerusnya, jasa-jasa juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian organisasi Muhammadiyah punya jasa yang cukup besar dalam kebangkitan bangsa ini. Sedangkan TV7 kan lahir baru kemarin. Baru kemarin mereka lahir. Jadi jangan secara membabi buta serampangan berbicara, tolong dikoreksi kembali. Begitu juga pesantren Al-Khairat. Pesantren Al-Khairat banyak melahirkan anak didik yang kemudian melanjutkan ke luar negeri. Melanjutkan ke Mesir, melanjutkan ke Saudi Arabia, ke berbagai macam negara, termasuk juga ke negara-negara Eropa. Sang guru atau pendirinya yang dipanggil guru tua, yang belum lama dikecam oleh oleh Fuad Pleret, yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah ampunan juga terhadap kesalahan dia. Guru tua ini berkeliling ke pedalaman-pedalaman Sulawesi menuju Irian, bahkan Halmahera, Tidore, berkeliling berdakwah, mendirikan sekolah yang sekarang ini kalau kita berangkat ke Halmahera, ke Tidore, berangkat ke Ternate, sekolah Al-Khairat termasuk sekolah yang terindah. Dan berapa banyak orang-orang ya, yang mendapatkan pendidikan dari sekolah tersebut hingga meninggalkan 600 cabang sekolah. Bukan di tengah-tengah ibu kota, di pedalaman-pedalaman hutan ketika orang masih dalam keadaan buta huruf, buta agama, dia datang ke tengah-tengah mereka. Ini betul-betul merupakan jasa perjuangan yang patut kita hargai. Dan tidak perlu beliau mendapatkan gelar pahlawan dari Dari Indonesia, tidak perlu. Cukup beliau menjadi seorang pahlawan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata orang-orang yang mendapatkan pendidikannya, mendapatkan betul-betul perhatiannya, dan beliau tidak pernah menyombongkan diri, hidup bersama santrinya dengan penuh kesederhanaan. Oleh karena itu, hendaklah kita kalau ingin menjadi bangsa yang besar menghargai orang-orang yang berjasa. Kemudian mendidik anak-anak kita dan menghukum orang-orang yang bersalah, dan jangan kita suka mengeneralisir. Ini merupakan pengalaman pribadi saya di pesantren, bisa ditanyakan Ustaz Hamzah secara langsung. Itulah memang pengalaman kita waktu di pesantren, dan bagaimana kita benar-benar ketika mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dibacakan, itu juga dipraktikkan, ya, diimplementasikan oleh para pembimbing kita, para murabbi kita seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya, sebagai tambahan dari apa yang sudah dijelaskan Ustaz Husain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Ustaz Hamzah dan Baba atas nasihat dan penjabarannya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh yang tugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.